Oke, selamat sore. Bertemu lagi di kuliah Danuri. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan basis data MySQL ya ke dalam MySQL. Jadi kemarin kita sudah pelajari kasusnya, kasus tentang perpustakaan. Di sini kita praktekkan ke dalam sebuah database MySQL. Nah, tahap implementasinya nanti ke dalam MySQL, pertama merencanakan database yang akan dibuat. Kita sudah rencanakan database perpustakaan, kemudian bagaimana nanti menginstalasi SAM, kemudian pembuatan database-nya, pembuatan tabel, dan akhirnya sampai ke pembuatan relasi. Yang pertama, ini kemarin yang sudah kita sepakati, yang kita coba untuk dibuat, yaitu ada database perpustakaan yang terdiri dari tabel-tabel ini. Ada 6 tabel: peminjaman, pustaka pinjam, anggota, pustaka, pengarang, dan teleponnya. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana menginstalasi SAM yang pertama. Oke, di sini kita cari di Google saja kalau misalnya kita tidak punya ya SAM begitu ya. Nah, kemudian kita klik download di sini ya, nanti akan muncul pilihan ya. Kemudian tinggal kita download saja ya. Dari versi-versinya ini adalah versi yang terbaru ya. Kalau yang saya contohkan tadi adalah versi yang di bawahnya, tapi tidak masalah ya. Ini yang berbasis Windows, ini yang berbasis Linux ya. Kalau Anda membutuhkan CMS, nah ini ada ya. Jadi nanti bisa di-download juga nanti untuk pembelajaran. Saya kira begitu ya, tinggal diklik download, nanti akan prosesnya akan berlangsung di sini ya. Oke, kita mulai untuk melakukan install. Yang kemarin sudah kita download ya filenya dari YouTube yang kuliah Danuri ya. Ada 2 versi, nanti bisa dipilih. Di sini versi 56 sama versi 175 ya. Di sini ada untuk Windows 32 ya, 32 bit ya. Nanti kalau Windows atau komputer Anda 64 bit juga silahkan Anda downloadnya yang 64 bit ya, jangan 32 ya. Oke, jadi kita akan coba ini yang kecil. Kalau yang 175 ini ya kapasitasnya kecil. Kemudian yang terbaru ini 113 ya, versi 56.37 ya. Oke ya, nanti kita akan coba yang terbaru ya. Boleh nyoba yang kecil juga tidak apa-apa, karena saya kira nanti untuk percobaan sistem ini ya, program ini saya kira tidak terlalu berat, jadi bisa menggunakan yang kecil. Oke, ini dari Bitnami ya. Ini ada persetujuan karena memang sudah pernah diinstal di komputer ini SAM-nya. Kalau belum ada, tidak ada pesan ini. Ya, kita oke saja, ya kita setujui saja. Jadi ini SAM ini dari Bitnami dan open source ya. Jadi di sini gratis, silahkan bisa dipakai, di copy ya, aman dari Hak Cipta. Oke, kita next. Ini beberapa komponen yang ada di SAM dan semua sudah tercentang ya, kita setuju. Kemudian lokasi drive-nya, drive kerja dari SAM ini bisa defaultnya di C, bisa juga kita ubah ke D ya. Jadi kita bisa
menyimpan data-data kita di drive D. Tapi defaultnya tetap di posisi drive C. Ya, oke, lanjut, setuju saja. Oke, di sini ada beberapa komponen nanti yang bisa kita dapatkan di SAM, ya, ada WordPress, ya, ada beberapa hal penting. Oke, kita mulai, ya, setuju untuk dimulai setupnya. Di SAM ini memang open source dan gratis. Ada MySQL, ya, kemudian ada PHP, juga ada Perl, ya. Di samping itu kita juga bisa mendownload atau menginstalasi WordPress tadi, ya. Ada gambar WordPress, kemudian Drupal, ya. Masing-masing gratis, ya, open source semua. Itu juga fasilitas, ya, di sini, ya. Kemudian install ini membutuhkan waktu, ya, kurang lebih 5-10 menit, ya. Saya kira tidak terlalu banyak. Oke, kita sudah hampir selesai di sini, ya. Penginstalan SAM ini, ya, kita tunggu beberapa saat. Oke, nanti setelah selesai, ya, akan ada beberapa pertanyaan dari proses install seperti bahasa, ya, yang akan kita gunakan. Oke, dia minta akses, ya, disetujui untuk mengakses dari komputer kita. Oke, kita allow saja. Setuju, ya. Oke, masih tetap berlanjut untuk proses instalasi, ya. Proses instalasi ini, ya, saya kira sudah paham semua mahasiswa, jadi tidak terlalu sulit, ya. Jadi cukup sederhana, tinggal ikuti saja istilahnya perintah-perintah yang ada, next begitu saja. Oke, ini sudah hampir 100%, ya. Ya, kita nanti ya. Ya, selesai, finish, ya. Apakah Anda ingin membuka tadi? Ada pertanyaan membuka SAM-nya? Oke, kita setuju. Berarti sebelum kebuka kita pilih bahasa dulu. Oke, bahasa Inggris atau Spanyol, atau ya kita pilih Inggris, ya. Oke. Indonesia tidak ada di sini. Baik, nah ini dia. Ini adalah control panel dari SAM, ya. Versi kita 322, ya. Versi SAM-nya. Kemudian kalau kita ingin lihat konfigurasi yang ada, kita bisa config, atau ingin lihat atau bantuan dan sebagainya, pengen tahu tentang SAM, bisa lihat di help tadi. Oke, di sini, ya. Kita ada beberapa fasilitas, jadi SAM-nya ini bisa muncul nanti langsung jalan tanpa kita start, ya. Jadi kita bisa centang ini bagian yang ada di sini. Pada saat kita buka SAM, otomatis dia langsung membuka, ya, otomatis langsung kebuka. Yang lain, ya, juga sama. Oke, kita tutup. Nah, ini belum jalan. Kalau SAM seperti ini, maka kita start. Nah, ada warna kuning jadi hijau. Nah, hijau itu artinya Apache, ya. Apache ini sudah jalan dia. Sudah jalan, kemudian SQL-nya juga sudah jalan. Jadi kita bisa menggunakan SAM ini akhirnya, ya. Oke, menggunakan SAM. Ada juga kalau pengen auto juga bisa, jadi nanti langsung seperti tadi, ya. Nah, di sini kita buka, kita akan buka adminnya, ya, admin dari SAM-nya ini. Port yang digunakan 80 dan 4, ya. 443, ya. Oke. Kita buka admin, ya, admin dari SAM-nya ini, ya, sambil nunggu proses. Nah, ini dia. Ini adminnya, namanya adalah localhost dashboard, ya. Ada aplikasi, kemudian FAQ, ya, kemudian ada how to guide, kemudian ada lagi PHP info. Versi PHP yang ada di sini adalah 5.6.37, ya.
Kemudian yang paling akhir, nah ini dia MySQL ya, PHP MyAdmin. Jadi kalau nanti perkuliahan sistem basis data praktikumnya kita bisa gunakan yang di sini ya, dengan menggunakan MySQL ya, PHP MyAdmin, servernya yang ada di SAM. Oke, saya kira itu ya instalasi sampai kita membuka SAM-nya. Oke, kita lanjutkan. Kita akan instalasi database ke MySQL dengan SAM. Kita buka dulu SAM-nya. Ini icon SAM ya. Jadi di sini ikonnya. Kita double klik ya, kita tunggu. Nah, di sini sudah kebuka SAM-nya ya, versi 322. Nah, pada posisi di sini ini servernya, ini MySQL-nya. Di sini memang belum aktif atau belum jalan. Kita start dulu ya. Jadi nanti ada warna hijau, kuning ke hijau. Nah, ini artinya dia jalan ya. Kemudian ini MySQL juga sama, kita aktifkan juga. Oke. Setelah jalan begini, ini sudah aktif, kita bisa gunakan ya. Jadi ini servernya ya, server SAM-nya. Ini MySQL-nya. Kita bisa masuk di MySQL lewat admin ini bisa, atau kita akses dari web juga bisa. Akan kita coba dari sini. Kita klik ya. Nah, akan terjadi proses ya. Tunggu sebentar. Dia akan langsung kebuka dengan browser ya, browser yang akan dipilih oleh si SAM sendiri ya. Ini default ya, kalau Anda defaultkan ke Chrome ya akan kebuka di Chrome, Anda defaultkan ke Opera ya akan kebuka di Opera. Nah, pada saat kita klik tadi admin dari MySQL, maka di sini langsung kebuka seperti ini, localhost php myadmin. Artinya kita berada di posisi MySQL PHP MyAdmin ya. Nanti kita akan bisa buka di sini. Oh, ternyata dua kali ya. 1 dan 2 ya. Nah, kita buka. Ini terjadi masalah yang satu coba. Nah, ini. Oke, ini sudah kebuka. Iya. Di sini banyak sekali karena sudah pernah buat saya ya. Nah, sudah. Kita akan instalasi. Yang pertama ini langsung saja. Ya, ini database-nya tadi sudah kita tentukan ya. Database-nya tadi adalah database perpustakaan. Nah, kita buat dulu. Kita kembali ke sana. Sorry ya, ke Chrome ya. Nah, new, di sini pilih new. Ya. Kemudian kita ketik nama database-nya. Nah, ini namanya perpus misalnya, perpustakaan. Tapi karena saya sudah punya perpustakaan di sini, saya buat beda namanya, misalnya saya tambahi depannya DB perpustakaan. Ya, kalau sudah saya create. Ya. Pada saat di create, ya, ini dia. Saya artinya sudah membuat database di sini. Ya. Database. Nah, ini belum ada isinya. Kalau kita klik ini, nah, isinya seperti ini. Ini database ya, namanya database perpustakaan. Selanjutnya kita buat tabel, create tabel ya. Tabel yang akan kita buat dulu. Tadi di sini tabel yang akan kita buat dulu adalah tabel pustaka misalnya ya. ID, judul, jenis, jumlah, tahun. ID, judul, jenis, jumlah, tahun ya. Ya. Kita klik ketikkan di sana. Berapa itu jumlahnya? Nah, ini kita ditanya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 field di sini. Berarti kita buatkan 5 field ya. Namanya adalah pustaka 5 field. Nah. Ya. Go. Nah, field yang pertama tadi ya, sekarang kita isikan field-fieldnya tadi. Nah, ini ya.
Ini ID varchar 10, PK primary key di sini, judul varchar 255, jenis varchar 20, jumlah integer, tahun juga integer. Kita ketikkan ID tadi varchar, lebarnya 10, lebarnya 10. Oke. Ya. Kemudian ini adalah primary ya. Nah, jadi dia sebagai kunci ya, kunci pengurutan di sini. Ya, kunci pengurutan di sini tidak boleh nol ya. Nah, ini kita pilih primary ya. Kita pilih primary. Bahwa ID ini adalah primary ya, primary key. Oke, kalau sudah, yang kedua tadi judul ya. Judul juga variabel karakter 255 ya. Kemudian setelah judul kita cek lagi kalau lupa. Jenis, jumlah tahun ya, jenis. Ini varchar juga 20. Jumlah tahun ya. Jumlah integer, oke. Ini kasih 3. 3 itu maksudnya maksimal jumlah itu 999. Jadi jumlahnya 9999 ya. Itu maksimal angka yang bisa dimasukkan di jumlah. Kemudian ini kok kurang 1 ya. 1, 2, 3, 4 ya. Oh, tadi kita tidak berikan 5. Oke, kita save dulu lah. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau nanti kurang ya, fieldnya bisa kita tambahkan. Yang kurang adalah tahunnya ya. Kalau kita kurang tahun, kita insert saja ya. Nah, insert. Oh, bukan, sorry, salah ini. Sebentar. Kita cek dulu DB perpustakaan. Di sini sudah ada pustaka ya. Kalau untuk menambahkan ini tahun berarti kita strukturnya ya. Struktur ini struktur. Kemudian kita insert ya. Nah, insert. Sorry. Bukan. Ini dia ya. Add one after jumlah ya, go ya. Ya, ini kita tahun tadi ya yang kurang. Oke, tahun integer, tahun ini 4 ya. Kenapa 4? Tahun yang ada saat ini adalah 2020, itu 4 digit, 2020. Jadi itu adalah isinya 4 ya. Maka kita isi 4. Oke, kita simpan. Ya, sudah berhasil. Ya, kita cek ya. Bisa pakai browse, bisa. Ya. Ini belum ada isinya, jadi seperti ini. Kemudian kita cek strukturnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian ciri khas ada key-nya tadi ya, kita buat primary key, sudah ada kuncinya. Sekarang kita akan ngisi tabelnya dengan insert ya. Insert ya. Nanti ke dalam pemrograman isinya ini kita bisa bikinkan form ya, tapi di sini kita pakai insert. Kita klik. Nah, kita isi satu contoh data, misalnya push 001, judul bukunya adalah sistem basis data. Oke, jenisnya modul. Jumlahnya 30 biji. Tahun pembuatannya 2020. Oke, kita go ya. Nah, kalau ada tulisan begini, ini artinya sudah masuk ya data yang kita masukkan, inputkan tadi. Ini dia perintah SQL-nya. Perintah SQL-nya seperti ini. Insert into itu menambahkan data. Kita cek pakai browse. Ya. Nah, ini datanya ya. Satu masuk ya. Push 001 sistem basis data modul 10 tahunnya ini. Kalau nambah satu lagi bagaimana? Insert lagi. Ya. Kemudian masukkan push 002. Ini tidak boleh sama ya, tidak boleh sama karena tidak boleh ada kerangkapan data di primary key ya.
misalnya pemrograman web ya. Kemudian jenisnya modul juga, kemudian jumlahnya ada 15, tahunnya 1999 misalnya. Terlalu tua ya, gantilah 2017 lah ya. Silahkan, kemudian kita go. Nah, sudah jadi, kita browse. Nah, data kita menjadi 2 ya, dan seterusnya. Nanti dicoba diisi sendiri datanya. Nah, di sini database perpustakaan tadi baru memiliki 1 tabel, padahal kita butuhnya berapa? Di sini ada baru 1 ini ya, 2, 3, 4, 5, 6. Kita butuh 6 tabel. Kita akan coba lagi tabel anggota. Bagaimana caranya? Berarti dari DB pustaka diklik dulu ya, sudah ini ya. Kemudian kita nambahkan tabel baru di sini ada ini. Create tabel. Anggota ya. Anggota ya. Berapa fieldnya? Kita lihat anggota. ID, nama, alamat, email. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. 4, berarti anggota ini 4. Oke. Go. Ya, ID. Tipenya apa tadi? Kita lupa. ID varchar 10, nama varchar 50, alamat varchar 25. Oke. Varchar semua. 10, nama varchar 25. 25 ini kalau kurang lebar bisa ditambahi lagi 35, enggak apa-apa ya. Namanya panjang sekali. Alamat varchar juga. Alamatnya Pak, banyak itu, Jalan Aceh nomor 45, depannya itu belok kanan, belok kiri dan seterusnya. Oh ya udah, kasih 50. Nah, misalnya begitu ya. Kemudian terakhir adalah apa itu? Email ya, email 50 ya. Email. Varchar 50. Bener ya, 50 ya. Kalau lupa emang dicek lagi ya. Oke. Ini alamat kurang, Pak. Di situ 255. Oke, 255. Kalau sudah kita save. Ya. Nah, kita cek ini di DB perpustakaan. Kita sudah punya 2 buah tabel, yaitu anggota dan pustaka. Anggota sudah ada isinya. Pustaka sudah ada isinya, anggota belum. Kita klik anggota. Nah, ID, nama, alamat, email. Sekarang kita tambahkan data baru, insert saja. Lupa, sebentar. Tadi anggota tadi belum di primary key. Nah, ID-nya perlu di primary key dengan change di sini ya, kita change. Nah, kemudian kita cari, kita geser ini. Di sana yang ada tulisan index ya. Mana itu ada index? Aduh, gulung lagi. Ya. Kita temukan kejauhan ya. Atribut ya, collection. Oke, kita simpan dulu ya. Nah, jadi dia sebagai primary key kan gitu ya, sebagai primary key. Ya. Oh ya, di sini aja bisa ini primary key. Nah, oke. Ya, ada kuncinya nanti. Aduh, kuncinya mana? Oke, tidak. Sekarang kita tambahkan data. Jadi untuk mengubah key-nya tadi pakai more ya. Saya cari di di change-nya ternyata tidak ada. Insert dulu. Kita tambahkan satu data ya. A001 misalnya. Kemudian namanya Salsabila. Oke, misalnya namanya ini. Alamatnya Jalan Aceh nomor 34, Kabupaten Semarang,
Jawa Tengah Indonesia. Oke, nggak apa-apa ya. Emailnya salasa@gmail.com. Dot ya, dotnya mana? Go. Ya, sudah. Oh, nggak jadi ini kenapa? One row insert, tapi ada merah ya. Oh, tidak masalah ternyata. Ya, sudah diinsertkan. Mana? Ini dia. Oke, sudah bisa ya. Nanti dilengkapi. Dibuat semuanya pelan-pelan, diberi contoh ya 5 data lah begitu. Oke, saya rasa cukup ya. Oke, setelah jadi semua tabel ini jadi, selanjutnya akan kita buat relasi ya. Jadi dicek dulu anggota, pengarang, pustaka, pustaka pinjam, telepon, dan T peminjaman. Ini akan kita buat relasi ya. Tapi sebelumnya kalau Anda kesulitan tadi pada saat membuat misalnya T peminjaman di sini, T peminjaman ini strukturnya ya. Pak, T peminjaman ini dia punya PK dan FK ya. Ini anggota ini harusnya foreign key-nya di sini. Ini foreign key FK ya, foreign key. Bagaimana ini, Pak? Ya. Jadi sebuah tabel itu hanya bisa satu primary key. Selainnya adalah foreign key bisa. Jadi kalau ini double misalnya, ini ada primary key, di sini ada index foreign key ya, foreign key ini. Maka pilihannya adalah posisi yang sini, ini foreign key. Ini untuk foreign key ya. Nah, ya. Jadi di sini foreign key-nya. Sebab kalau ini nanti tidak dituliskan, kita mau bikin relasinya tidak bisa ya. Pustaka pinjam juga demikian ya, strukturnya ya kita isikan. Kemudian di mana lagi ya? Kita cek ada foreign key-nya. Ya, di T pengarang saya kira tidak bermasalah peminjaman ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau ini sudah diperiksa double gini ya. Jadi ini buatnya kalau yang foreign key dia pakai index yang sini. Ya, kalau yang ini yang primary key. Primary key hanya bisa satu ya, tidak bisa dua. Oke. Selanjutnya kita akan bikin relasi ya. Caranya dari DB perpustakaan diklik dulu, relasi semua tabel maksud saya. More designer ya, designer di sini. Ini sudah saya relasikan, tapi akan saya lepas dulu, saya delete saja ya. Jadi caranya begini kalau mau lepas ya. Nah, delete saja, bisa nanti kita coba bikin relasi lagi. Caranya merelasikan itu dari primary ke foreign key. Ya, dari primary ke foreign key. Kita akan coba. Ya, kita mulai dulu dari anggota. Anggota ini primary-nya ini, foreign key-nya yang di sini. Jadi, ini relasinya, create relation. Ya. Kemudian, select reference, nah ini primary yang diminta, kita tujukan ke foreign. Oke, coba berhasilkah? Oke, berhasil ya. Ini juga sama. Ini adalah foreign key, yang di sini adalah primary. Berarti create juga dari sini ke sini. Bawah ya, anggota ya. Nah, oke. Ya, biarkan dibuat. Oke, jadi. Oke, sudah jadi. Geser saja begini biar menarik lah. Biar bagus ya. Ini kalau sudah di save ya, di save. Nah. Selanjutnya yang sebelah sisi sini ya. Sama create relation, primary-nya ini, foreign-nya ini. Ya. Oke, foreign. Oke.
Ya, berhasil. Selanjutnya, ini primary, foreign key-nya yang bawah. Relasi lagi. Ini, belum kepencet. Ya, klik. Di sini, pakai yang bawah. Oke. Kemudian tinggal pengarang. Primary-nya di sini, ini foreign-nya. Foreign key ya, primary dan foreign key ya, dua double bisa. Create ini menuju ke sini. Oke, berhasil ya, berhasil di sini ya, sudah berhasil. Semua sudah terrelasi seperti pada kasus yang ada ya, terrelasi. Baik, saya kira begitu. Ini disimpan ya. Silakan dipraktekkan dan hasilnya ya direlasikan seperti ini. Ya, kalau shape tadi diberi nama terserah ya, namanya bebas tadi. Boleh. Saya kira gitu. Semoga bermanfaat. Silakan dicoba. Selamat berkarya. Terima kasih.